Selamat bertemu kembali dengan saya Sri Rahayu dalam video belajar matematika. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai median data kelompok. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari median data tunggal, maka kali ini kita akan mempelajari median data kelompok. Median atau bisa kita sebut sebagai kuartil tengah, di mana median dilambangkan oleh huruf ME. Rumus umum dari median adalah ME sama dengan TB ditambah dalam kurung setengah N dikurang sigma FME dibagi dengan FME dikali C, di mana TB sama dengan tepi bawah kelas median, N sama dengan banyaknya nilai pengamatan, C sama dengan interval kelas, FME sama dengan frekuensi median, dan sigma FME merupakan jumlah frekuensi sebelum frekuensi median atau frekuensi kumulatif yang bersesuaian dengan tepi bawah kelas median. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Contoh pertama, tentukanlah median dari tabel berikut ini. Ini ada kelasnya, dari kelas pertama hingga kelas ke-7, ini datanya dari 11 hingga 13 merupakan kelas pertama, frekuensinya 14. Di kelas kedua ada 14 sampai 16 dengan frekuensi 16. Di kelas ketiga ada datanya 17 sampai 19 dengan frekuensi 20. Di kelas keempat ada data 20 hingga 22 dengan frekuensi 17. Di kelas kelima ada data 23 hingga 25 dengan frekuensi 6. Di kelas ke-6 ada data 26 hingga 28 dengan frekuensi 4. Di kelas terakhir atau di kelas ke-7, datanya 29 hingga 31. Jumlah frekuensinya adalah 3. Jika ditotal seluruhnya, frekuensinya adalah 80. Kemudian, saya menentukan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kelas pertama diperoleh dari frekuensi kelas pertama. Jadi tinggal dicatat ulang di sebelah sini. Kemudian angka 30 ini penjumlahan dari 14 ditambah 16 hasilnya 30. Kemudian 30 ditambah 20 hasilnya 50 dan seterusnya. Jumlah frekuensi harus sama dengan frekuensi kumulatif kelas terakhir. Dari data tersebut, kita dapat menentukan N-nya adalah 80. Kemudian untuk letak median, nilainya adalah setengah N atau setara dengan 40. Data ke-40 ini kita cari melalui data frekuensi kumulatif. Di sini tidak ada 40, kita tidak boleh mengambil kurang dari 40, tapi lebih boleh. Artinya, pada kelas ketiga, disinilah letak data ke-31 hingga data ke-50. Kalau di kelas kedua, 30 berarti dia letak data dari 15 hingga ke-30. Karena dia berada di kelas 3, rentangnya antara 17 hingga 19. 17 merupakan BB, 19 merupakan BA. Kemudian, TB, tepi bawah kelas, kita peroleh dari 17 atau si BB dikurangi 0,5. Jadi 17 dikurang 0,5, hasilnya adalah 16,5. Kemudian C merupakan interval kelas. Bisa kita peroleh dengan cara yang pertama 19 dikurang 17, hasilnya adalah 2, kemudian kita tambah 1 menjadi 3, atau 17 dikurang 14 nilainya 3.
atau boleh kita menghitung dengan mempergunakan jari 17, 18, 19. Hasilnya juga sama 3. Untuk frekuensi median, kita peroleh dari data yang sudah saya beri warna orange. Median frekuensinya yang ini ya, kita ambil 20. Kemudian, untuk sigma frekuensi median diperoleh dari 14 ditambah 16, atau jika ingin mempergunakan frekuensi kumulatif, dapat kita pilih yang ini, 30. Dia berada ya di batas tepi bawah kelas median. Jadi kisarannya di sini. Ini berada di kelas keduanya tapi yang frekuensi kumulatif. Jika datanya sudah lengkap, kita akan masukkan ke dalam rumus median, di mana ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang sigma FME dibagi dengan FME dikali dengan C. TB-nya 16,5, setengah N-nya adalah 40, sigma FME-nya adalah 30, FME-nya adalah 20, intervalnya adalah 3. Maka 40 dikurang 30, 10 dibagi 20 nilainya setengah, dikali 3 nilainya 1,5, ditambah 16,5, hasilnya adalah 18. Jika sudah cukup jelas, mari kita ke contoh nomor 2. Contoh 2. Tentukanlah median dari data berikut ini. Pada contoh kedua, kita dapat melihat diagram batang, di mana angka di sumbu X ini merupakan titik tengah dari diagram tersebut. Yang di sebelah kiri atau yang di sumbu Y merupakan frekuensi. Untuk langkah pertama, kita tentukan dulu berapa jumlah N tersebut. Atau ada berapa sih data yang kita punya. Diperoleh dari 12, ini 12, ditambah 23, ditambah 30, ditambah 35, ditambah 20, ditambah 10. Jumlahnya adalah 130. Kemudian letak median berada di setengah N, atau setengah dikali 130, nilainya adalah 65. Kemudian kita hitung frekuensi kumulatifnya dengan cara, ini kan nilainya tadi 12 ya, kemudian kita tambah ini sekitar 23, jadi 35, ini 30, ditambah 30, 65, kemudian kita tambah 35 menjadi 100, ditambah 20 menjadi 120, ditambah 10 menjadi 130. Letak median ada di data ke-65. Data ke-65 ada di ini ya, batang ketiga atau berada di kelas ketiga. Dengan titik tengahnya 32. Kemudian langkah berikutnya, kita hitung intervalnya. Intervalnya boleh kita hitung menggunakan titik tengah kelas ketiga dikurang titik tengah kelas kedua, atau 32 dikurang 27 sama dengan 5, atau boleh kita pergunakan 37 dikurang 32, nilainya 5. Artinya ada data 5 buah, kemudian tengah-tengahnya yaitu data ketiga nilainya 32. Berarti data kedua nilainya 31, data pertama nilainya 30, data keempat nilainya 33, dan data kelima nilainya 34. Dari sini dapat kita simpulkan maka kelas akan berada di antara 30 hingga 34. BB-nya 30, BA-nya adalah 34. Berarti TB sama dengan BB dikurang setengah, atau 30 dikurang setengah setara dengan 29,5. Kemudian, frekuensi median ini kita berada di kelas ketiga, kita tarik ke kiri diperoleh angka
30. Sigma FME adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi boleh kita hitung ini 12 ditambah 23, atau boleh kamu langsung ambil angka ini, 35. Jika datanya sudah lengkap seperti ini, mari kita hitung berapakah nilai mediannya. ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang sigma FME dibagi dengan FME dikali dengan C, di mana TB-nya 29,5, setengah N-nya 65, sigma FME 35, FME-nya 30, C-nya 5. Maka 65 dikurang 35 nilai 30 dibagi 30 nilai 1 dikali 5 nilainya 5 ditambah 29,5 hasilnya adalah 34,5. Baik, kita akan masuk ke contoh ketiga. Contoh ketiga, tentukanlah median. Baik, di sini ada data histogram. Jika pada contoh kedua kita menemukan titik tengah, pada contoh berikut kita menemukan yang istilahnya TB dengan TA, ini untuk kelas pertama. Jadi untuk kelas pertama, TB-nya 39,5, TA-nya adalah 47,5. Untuk kelas kedua, TB-nya adalah 47,5, TA-nya adalah 55,5. Untuk kelas ketiga, TB-nya adalah 55,5, TA-nya adalah 63,5. Untuk kelas keempat, TB-nya adalah 65,5, TA-nya adalah 71,5. Untuk kelas kelima, TB-nya adalah 71,5, TA-nya adalah 79,5. Untuk kelas terakhir atau kelas ke-6, TB-nya adalah 79,5, TA-nya adalah 87,5. Kemudian, langkah berikutnya kita hitung frekuensi kumulatif ini 10, ditambah 20 menjadi 30, ditambah 30 menjadi 60, ditambah 32 menjadi 92, ditambah 18 menjadi 110, ditambah 10 sama dengan 120. Berarti N sama dengan 120. Kemudian kita tentukan letak median sama dengan setengah N atau setengah dikali 120, nilainya adalah 60. Baik, kemudian kita cari letaknya. Data ke-60 ada di kelas ketiga, yaitu memiliki TB-nya 55,5 untuk menjadi BB nanti ditambah dengan 0,5. TA-nya 63,5 kita kurangi setengah menjadi 63. TB-nya sama dengan 55,5. C merupakan interval. Diperoleh dari 63 dikurang 56 sama ditambah 1 sama dengan 8. Frekuensi median kita ada di kelas ketiga, tarik ke kiri kita temukan angka 30. Kemudian sigma FME adalah frekuensi sebelum kelas median, berarti nilainya adalah ini 30. Baik, jika datanya sudah lengkap, mari kita hitung. Letak median ada di setengah N, nilainya 60, berada di kelas ketiga, dengan TB-nya 55,5, dengan interval kelasnya 8, frekuensi mediannya 30, sigma frekuensi median 30, ME sama dengan TB ditambah setengah N, dikurang sigma FME dibagi FME dikali C, sama dengan 55,5 ditambah setengah N-nya menjadi ini 60, sigma FME-nya 30, frekuensi mediannya 30, C-nya 8. Berarti diperoleh 55,5 ditambah 60 kurang 30 nilai 30 dibagi 30 nilai 1 dikali 8 nilai 8 ditambah 55,5.
Hasilnya adalah 63,5. Terima kasih telah menyaksikan video belajar matematika bersama saya Sri Rahayu. Sampai jumpa di video belajar berikutnya.